Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajadah, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Setiap hari Kamis kita akan membahas tentang menulis. Jadi Kamis menulis. Dan kali ini kita akan bahas tentang strategi pemasaran buku. Ini tentu menarik sekali karena penulis tidak hanya dituntut untuk bisa menulis sekarang ini ya, tetapi juga diharapkan bisa membantu proses pemasarannya. Agar apa? Bukunya laku. Karena kalau kita udah capek-capek nulis, bukunya nggak laku, sayang ya. Kalau tidak laku, manfaatnya kurang banyak. Jadi gimana kemudian buku biar laku, biar lebih banyak orang untuk mendapatkan manfaat dari buku kita. Jadi pola pikirnya itu, laku itu agar apa? Agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari buku kita. Jangan ragu untuk jualan buku karena kita yakin bahwa apa yang mereka keluarkan untuk buku itu manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka keluarkan. Jadi keyakinan itu menjadi sangat penting membantu proses penjualan buku. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saya ambil dari buku saya Uktub. Apa yang saya bahas itu ada di buku Uktub, panduan lengkap menulis buku. Ini ya, dalam 180 hari. Jadi kita akan bahas salah satu bab di dalam buku ini, Uktub. Ya, tentang proses pemasaran buku. Nah, kalau kita bicara pemasaran buku, itu ada 4 ya. Pemasaran itu kan strateginya ada 4. Kalau kita dengar itu adalah strategi 4P. Product, price, place of distribution, dan promotion. Jadi strategi produknya seperti apa, bukunya seperti apa. Terus kemudian yang kedua adalah strategi harganya, ini juga menentukan ya. Yang ketiga strategi distribusinya, distribusikan kemana aja. Dan yang keempat adalah strategi promosinya. Kita bahas satu persatu ya. Sebelum kita bahas ke-4P, maka sebelum itu kita harus tahu dulu target pembaca kita. Target pembaca akan menentukan strateginya. Karena berbeda strategi antara pembaca buat anak-anak dengan pembaca dewasa. Pembaca laki-laki dengan pembaca perempuan tentu strateginya berbeda. Jadi sebelum kita nulis, kalau bisa tentukan dulu buku kita ini untuk siapa yang mau baca. Untuk anak-anak, yang paling gampang tuh dari sisi umur ya. Anak-anak atau remaja atau dewasa. Yang paling gampang itu. Terus yang kedua dari sisi lifestyle, kebutuhan mereka apa. Buku saya kebanyakan untuk orang tua. Ya, orang tua motivasi untuk kerja. Nah, Manjada Wajadah ini motivasi hidup, motivasi kerja. Nah, ini kelompok untuk dewasa. Ada juga yang saya tulis Manjada Wajadah for dreams, Manjada Wajadah for teen, Manjada Wajadah ketika sukses berawal dari pesantren. Nah, itu saya tulis ya. Itu buku-buku saya berdasarkan target audiensnya. Untuk remaja, motivasi remaja khusus. Untuk guru-guru khusus. Untuk mahasiswa khusus. Untuk para penulis khusus. Sehingga lebih mudah kita itu menulisnya kalau kita sudah tahu apa saja yang harus kita tulis, kebutuhan mereka apa. Ini tentang kebutuhan ya. Jadi kita memetakan siapa pembaca kita itu agar tahu apa kebutuhan mereka tentang buku kita. Kalau sudah tahu pembaca kita profilnya seperti apa, baru kita bicara tentang strategi pemasarannya. Yaitu 4P tadi. Produk, harga, distribusi,
dan promosi. Pertama kita produk strategi produk. Produk strategi itu buku kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan audiens. Buku untuk guru tentu berbeda dengan buku untuk siswa, dengan buku untuk santri, buku untuk mahasiswa. Anak-anak tentu berbeda dengan buku untuk dewasa. Buku-buku untuk ibu rumah tangga. Nah, itu tentu masing-masing itu berbeda-beda kebutuhannya. Maka kalau anak-anak itu kan berwarna, banyak ya, banyak ilustrasi, gambar, macam-macam ya. Biar menarik, tulisannya gede-gede, sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau remaja, format bukunya lebih funky, enak dilihat, dan macam-macam, tidak standar biasanya bukunya. Itu saya sering lihat buku-buku untuk remaja itu covernya, terus kemudian bentuknya, wah itu macam-macam, bukan buku standar. Kalau buku resmi, formal, tentu bukunya standar. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan audiens atau pembaca. Ini domainnya domain penerbit biasanya. Penerbit yang paham, ini kalau segmennya siapa, ini akan dikemas seperti apa. Tapi kita sebagai penulis, itu memberikan masukan kepada penerbit. Ini loh segmen yang pembaca yang ingin saya ambil. Itu ya, kebutuhan mereka apa, dan kalau saya menulis ini keinginan saya itu per halamannya seperti apa, sehingga menimbulkan interaksi seperti apa. Nah, kita sebagai penulis itu memberikan masukan-masukan kepada penerbit. Itu strategi produk. Yang kedua adalah strategi harga. Harga itu ada dua hal ya, ada harga umum, ada harga premium. Harga umum itu harga wajar sebagaimana buku yang lain-lainnya. Misalnya buku berapa halaman ya, standarnya 70.000, standarnya 100.000 gitu ya. Nah, itu sama dengan yang lain. Tapi ada juga beberapa buku yang dijual premium. Bukunya tipis, tidak terlalu tebal, harganya 150.000. Tapi laku ternyata. Hardcover. Kenapa laku? Karena memang itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan dari pembaca. Saya punya teman di penerbit ya, salah satu penerbit itu Al-Mahira itu. Itu penerbit itu menerbitkan buku-buku premium. Jadi harganya itu menengah ke atas, di atas harga rata-rata umum. Al-Quran, buku-buku tentang keagamaan, dijualnya itu luxe, dijualnya itu dengan hardcover, dan harganya itu di atas harga umum rata-rata. Jadi kalau harga segitu misalnya 100.000 untuk itu buku yang standar berapa halaman, maka dia harganya bisa 125 sampai 150.000. Dan ternyata ada pasarnya. Jadi ada banyak orang yang pengen baca buku tapi bukunya luxe. Bukunya dicetak bagus, hardcover, tidak terkesan murahan. Nah, itu dia seneng. Mau membayar lebih mahal, tapi dia gengsinya ada gitu ya, ada motivasinya tidak sekadar untuk membaca, tapi memang ada kebutuhan bahwa dia membawa sesuatu untuk gengsi ya, untuk harga diri bahwa dia bisa membeli lebih mahal. Nah, itu seperti itu. Yang penting itu kualitasnya baik ya, kualitasnya baik, terus hobi. Orang-orang yang fanatik itu juga bisa kemudian dijual dengan harga premium. Jadi kualitasnya baik, itu masuk kepada orang-orang yang punya hobi, itu punya nilai tambah, nah itu bisa masuk kepada premium. Yang kedua itu, yang ketiga itu adalah, kalau kita bicara pemasaran, itu adalah bicara distribusi. Nah, ini distribusi ini kalau kita serahkan ke penerbit, itu domainnya penerbit. Kita tinggal terima saja nih kalau distribusi. Ada dua distribusi, distribusi tradisional dan non-tradisional. Tradisional itu toko-toko buku, baik jaringan toko buku yang besar ya,
ada Gramedia, ada Karisma, apalagi ya toko-toko buku besar itu ya. Nah itu yang ada di seluruh Indonesia, ataupun di toko-toko buku kecil yang hanya di satu kota gitu ya, di satu kampus. Nah itu penerbit biasanya kalau bukunya itu misalnya di kampus, buku mahasiswa ya dia sasar kampus. Di kampus-kampus itu ada untuk buku-buku yang memang ditujukan buat mahasiswa. Ada juga distribusi yang non-tradisional. Misalnya pertama itu adalah MLM. Jadi banyak sekarang bolanya buku-buku dijual oleh agen-agen MLM. Itu dimasukkan sebagai salah satu produk. Yang kedua, itu adalah penjualan langsung. Penjualan langsung artinya kita jual secara langsung, baik door to door maupun jualan itu lewat online, ya, lewat Instagram, lewat Facebook. Nah, itu bisa jualan langsung. Yang ketiga, kita lewat marketplace. Lazada, Blibli, Tokopedia, apalagi ya, banyak sekali marketplace di Indonesia, Bukalapak ya. Nah, itu bisa kita taruh di sana bukunya. Kita buka lapak gitu ya, kita buka toko di salah satu marketplace itu, lalu kemudian kita jualan di sana. Nggak harus satu marketplace, mau berapa marketplace juga boleh. Nah itu kalau kita bicara distribusi. Nah ini yang bisa kita lakukan secara langsung. Yang faktor yang keempat adalah faktor promosi. Ini dilakukan berdua dengan penerbit. Ya, penerbit melakukan promosi, kemudian kita sebagai penulis itu juga mesti juga melakukan promosi. Biar apa? Biar kenal. Kalau nggak kenal, itu mana mungkin mereka tertarik. Kalau sudah tertarik, nah itu ada keinginan untuk membeli. Lalu kemudian beli, gitu ya. Jadi kenal dulu, kemudian tertarik, mau, lalu beli. Nah, bagaimana caranya membuat orang kenal dengan buku kita? Itu macam-macam. Yang pertama, yang paling sering itu adalah launching buku. Jadi buku pertama yang baru terbit, buku yang kita sudah terbitkan, buku baru kita ya, itu kita luncurkan, launching. Launching itu bisa di masjid, bisa di mana saja, ya, di lembaga pendidikan, bisa di aula, bisa di hotel, di mana saja. Judulnya itu adalah launching. Siapa yang mengadakan launching buku ini? Kadang-kadang penerbit itu juga menganggarkan untuk launching buku ini. Tapi tidak semuanya penerbit itu menganggarkan. Maka bisa kolaborasi antara penerbit sama kita. Misalnya kita punya majelis taklim, ya launching di majelis taklim. Kita punya komunitas apa, launching. Kita punya jamaah, ya itu di launching. Jadi apa yang kita punya itu launching di sana. Intinya kan mengumumkan, launching itu mengumumkan bahwa kita punya buku baru sehingga menimbulkan orang ingin tahu ini buku apa. Kalau sudah mereka pengen tahu, nanti mereka lihat-lihat ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kalau sesuai dengan kebutuhan, mereka akan beli. Jadi pertama launching buku. Yang kedua, kalau sudah launching pertama kali, yang kedua itu adalah adakan bedah buku di berbagai tempat. Dimanapun kita itu punya sesuatu yang bisa kita kumpulkan, masa yang bisa kita kumpulkan, itu launching, ya, bedah buku ke perpustakaan daerah, perpustakaan kampus, perpustakaan di satu RT RW, nah itu ke perpustakaan, tawarkan kita launching buku, ke masjid-masjid, tawarkan kita launching buku, ya. Nanti kerjasama sama masjid, kerjasama sama perpustakaan. Misalnya kita ada harga kita misalnya 100.000 bukunya. Nanti kalau ada yang beli diskon 30% buat penyelenggara. Begitu sehingga ada timbal balik. Orang mau melakukan sesuatu karena ada diskon yang itu buat siapa? Buat penyelenggara atau yang ditempati itu. Jadi bisa offline itu ya, dilakukan secara langsung. Atau yang sekarang mudah itu adalah bedah buku secara online. Di Facebook bisa, ya, Facebook Live.
atau di Instagram Live. Diumumkan seminggu sekali kita akan bedah buku, judulnya ini. Kita akan membedah beberapa. Jadi setiap minggu kita bedah itu. Misalnya ada 15 bab, 15 minggu kita sudah punya materi untuk dibedah. Bedah saja. Pesertanya dikit nggak apa-apa. Kan itu bisa buat video, yang itu kemudian bisa direkam. Rekamannya kita taruh di Facebook, rekamannya kita taruh di YouTube. Jadi ada ilmu yang selalu kita serap setiap minggu, kita berikan setiap minggu, membuat orang itu mulai kemudian menaruh kepercayaan kepada kita. Jadi webinar gitu ya, Zoom, IG, Facebook, YouTube, semua digunakan. Seluruh fasilitas yang kita miliki gunakan. Jangan diabaikan, kita punya Facebook, punya 5.000 teman, 5.000 loh. Punya Instagram, followers kita ribuan, YouTube, ya, followers kita, subscriber kita ribuan. Itu jangan sampai kemudian disia-siakan. Manfaatkan itu dengan melakukan apa? Dengan melakukan edukasi tentang produk kita, ya. Baik kemudian bedah bukunya itu secara offline maupun online, baik itu secara langsung maupun rekaman, tidak masalah. Yang penting adalah setiap minggu kita menyapa orang bahwa kita punya buku. Kan lama-lama mereka, oh sekali gitu ya, itu belum melihat apa-apa, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya tertarik, oh pengen beli, akhirnya kemudian beli. Jadi bedah buku sering-seringlah lakukan. Yang ketiga, lakukan seminar, lakukan workshop sesuai dengan tema buku kita, ya. Kalau saya workshopnya motivasi, karena buku saya Manjada Wajada itu tentang motivasi. Yang buku Uktub, ya workshopnya tentang menulis. Saya menulis apapun, itu saya kemudian lakukan workshop. Karena kita bisa lebih intensif, materinya ada di buku. Orang kalau pengen belajar dengan sangat serius, maka bisa melakukan itu dengan yang ada di buku. Jadi disitulah kemudian seminar, workshop itu akan membantu penjualan buku. Selanjutnya nomor 4 itu bangun komunitas. Ini dia, komunitas. Buku saya Manjada Wajada ketika sukses berawal dari pesantren, maka saya bangun komunitas santri di seluruh Indonesia. Komunitas Manjada Wajada untuk santri. Jadi saya ketemu dengan guru-gurunya, ustadznya, lalu kemudian kita bikinkan pencerahan tentang santri. Begitu seterusnya, sehingga saya berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Alhamdulillah itu dari 2016, berarti 5 tahun ini sudah kira-kira hampir 30.000 eksemplar itu ketika sukses berawal dari pesantren. Karena apa? Komunitas. Yang hobinya, yang bukunya tentang parenting, ya, bikin komunitas parenting. Yang bukunya tentang motivasi, bikin komunitas tentang motivasi. Yang bukunya tentang menulis, bikin komunitas tentang menulis. Bukunya tentang pengembangan pribadi guru, bikin komunitas para guru. Bukunya tentang bisnis, bikin komunitas bisnis. Bukunya terkait mahasiswa, bikin komunitas mahasiswa. Yang bukunya tentang ekonomi syariah, bikin komunitas ekonomi syariah. Begitulah komunitas ini akan membantu kita. Jangan dibiarkan komunitasnya itu dikasih kita pengetahuan terus-menerus, sehingga mereka juga merasa bahwa mendapatkan manfaat dari apa yang kita kembangkan. Nomor 5 itu membangun reseller untuk buku-buku kita. Kasih mereka 20-30%. Ya, mereka akan jualan buku-buku kita tanpa modal kan, mereka relatif itu hanya share apa yang kita kasihkan itu ya. Jadi kita kasih materi promosinya, mereka akan share. Lalu dari kita yang kemudian memproses
kalau ada pesanan. Begitu sehingga buku kita tidak kita jual sendiri. Kita bangun jaringan untuk menjualkan buku-buku kita, reseller buku-buku kita. Jadi itu akan sangat membantu proses penjualan buku. Dan keenam, jualan di marketplace. Ya, tadi saya bilang di e-commerce itu di Lazada, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan banyak sekali yang lainnya. Itu lakukan di sana, jual di sana. Ya, kalau mulai masih sedikit nggak apa-apa, terus saja jualan. Ya, itu insya Allah itu akan membuat kita menjadi dikenal. Dan nomor 7 tentu saja, jangan lupa setiap hari promosikan di medsos. Kita punya Facebook, kita punya IG, tapi sudut pandangnya beda-beda. Ya, jangan macamnya jualan aja. Jadi pemikiran, tapi terkait buku gitu ya. Terus kemudian wawancara dengan orang terkait buku. Memang kita diminta aktif ya. Sebagai penulis itu adalah juga aktif di medsos, aktif di mana-mana, aktif di kegiatan sosial. Sehingga kita lebih dekat dengan para pembaca. Kalau lebih dekat, insya Allah lebih mudah untuk mengambil hati mereka, lebih mudah meyakinkan mereka untuk membeli buku kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa setiap Kamis di channel YouTube Akbar Zainuddin, silahkan subscribe dan loncengnya di teng gitu ya, biar selalu ada update dari channel YouTube ini. Setiap Kamis menulis di channel YouTube Manjada Wajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.